kita akan bergeser ke Agia Ebony yang saat ini berada di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Ebony, bagaimana kondisi terkini langsung dari sana? Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Ratih dan pemirsa. Hingga pagi ini masih terus berdatangan para korban gempa bumi Cianjur yang dirujuk ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Kalau kita bicara soal data, hingga pagi tadi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat ini mencatat sekitar 500 korban ada di RSUD ini dirawat. Namun diperkirakan saat ini jumlahnya masih terus bertambah. Jadi untuk angka pastinya ini memang masih terus didata, tapi pihak RSUD Sayang ini mencatat untuk korban meninggal dunia setidaknya ada 91 orang di RSUD Sayang Cianjur. Namun satu orang belum teridentifikasi, 90 orang lainnya sudah, dan sebagian besar dari korban tersebut masih disemayamkan di RSUD Sayang dan belum dijemput oleh pihak keluarga. Nah, selain RSUD Sayang Cianjur ini, pihak RSUD Sayang juga mencatat informasi korban meninggal dunia dari beberapa rumah sakit lainnya seperti RSUD Cimacan, informasinya ada 11 orang meninggal dunia. Kemudian dari Puskesmas Cugenang ada 24 orang korban meninggal dunia, dan informasi laporan dari masyarakat ada 20 orang korban meninggal dunia. Dan informasi mengenai data korban ini juga masih akan terus diupdate dan diperbarui oleh pihak rumah sakit. Nah, sebagai informasi Rati dan pemirsa, RSUD Sayang ini merupakan RSUD terbesar dan bisa dibilang ini merupakan rujukan pertama bagi para korban luka-luka ataupun meninggal dunia dari gempa bumi yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Namun rumah sakit ini hanya menangani korban dengan cedera ringan hingga sedang. Jadi sejauh ini juga ada beberapa korban yang terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit lainnya, seperti dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kemudian juga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Samsudin Sukabumi. Setidaknya yang dirujuk ke RSHS Bandung ada 11 orang, dan ke Rumah Sakit Umum Daerah Samsudin Sukabumi ada 7 orang. Ini rujukannya ini karena para korban ini menderita cedera kepala berat dan harus segera dioperasi, sehingga mau tak mau juga harus dipindahkan atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, sebagai gambaran Ratih dan pemirsa, banyak tenda ini sudah didirikan sejak kemarin begitu gempa terjadi di area luar dari gedung Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Ini terpusat di 4 titik atau di 4 lokasi. Yang pertama di depan area instalasi gawat darurat, kemudian ini di belakang kami, tepat di belakang kami ini adalah di depan parkiran gedung radiologi, kemudian dipusatkan juga di area parkir stroke center dan di area belakang gedung, yakni di lapangan tenis. Ini selain para korban gempa bumi juga merupakan pasien yang rawat inap yang sebelumnya memang sudah dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Jadi untuk mengantisipasi adanya gempa susulan, memang hampir semua pasien ini harus dirawat di luar, disediakan tenda kecuali pasien-pasien yang dirawat di ruang ICU. Nah, untuk gambaran juga Ratih dan pemirsa, begitu banyak pasien yang dirawat di sini. Tadi kami sudah informasikan sekitar 500 pasien. Kondisinya juga tidak semua ditangani dengan maksimal. Ini artinya kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini para korban berbaring di atas tandu atau tempat tidur darurat, tetapi tidak semua tenda ini memiliki tempat tidur darurat. Jadi tadi kami sempat memantau juga ada banyak tenda juga di belakang sana, di mana pasien-pasien juga harus terpaksa berbaring ataupun duduk di tikar seadanya. Jadi di tenda tersebut sudah dipasangkan tali, di tali-tali tersebutlah cairan infus digantungkan dan kemudian dipasangkan kepada para pasien yang membutuhkan. Jadi tadi pun kami sempat berbincang juga dengan pihak rumah sakit, ini dengan Dr. Gigi Sarbini selaku Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD Sayang Cianjur. Ia menyatakan bahwa saat ini kondisinya tenaga medis masih cukup memadai, namun tentunya
pihak rumah sakit ini sangat menerima dengan baik apabila ada bantuan tenaga medis, termasuk juga bantuan obat-obatan mulai dari antibiotik, kemudian obat pereda nyeri, hingga infus dan lain sebagainya. Karena informasinya untuk ruangan farmasi di RSUD Sayang Cianjur ini juga turut terdampak gempa. Jadi kondisinya juga rusak sehingga pihak pelayanan dari rumah sakit ini juga menghindari untuk masuk ke sana karena kondisinya rusak sehingga tidak bisa dengan leluasa mengambil obat-obatan dan juga peralatan yang dibutuhkan. Nah, di belakang saya ini begitu banyak pasien yang saat ini juga banyak keluhan, di antara mereka mengalami patah tulang, kemudian juga ada cedera di bagian kepala dan harus dijahit. Dan informasinya juga kemarin ketika mereka baru dirujuk ke RSUD Sayang ini, banyak di antara mereka yang sempat terpisah dengan keluarganya masing-masing. Ada anak-anak juga yang datang dievakuasi ataupun dirujuk ke sini namun sempat terpisah dengan keluarga mereka. Dan selain itu, kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian Bupati Cianjur sudah ke sini ke RSUD Sayang Cianjur untuk menengok langsung kondisi para korban. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga pada subuh tadi juga sempat datang, dan baru saja beberapa saat yang lalu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman juga sempat mendatangi lokasi ini, kemudian menengok langsung kondisi para korban yang tengah dirawat dan turut juga memberikan santunan. Selain itu juga kami informasikan kepada Anda, Ratih dan pemirsa, bahwa ada beberapa daerah ataupun desa yang kondisinya cukup parah. Ini lokasinya tidak jauh dari RSUD Sayang Cianjur ini, seperti Kampung Munjul, kemudian Kampung Gasol yang berada di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, kemudian ada Kampung Rancagoong, Kecamatan Cilaku. Itu adalah beberapa titik yang kondisinya cukup parah. Tadi juga kami dalam perjalanan menuju RSUD Sayang ini juga turut melihat kondisi di sana. Begitu banyak rumah warga yang hancur, baik itu rata dengan tanah ataupun juga hancur sebagian, dan warga begitu banyak di sana memilih untuk menunggu atau beristirahat di luar rumah mereka masing-masing. Tentunya ada yang di pinggir jalan, kemudian ada yang di depan rumah persis menggunakan tikar seadanya. Tentu bantuan berupa makanan, pakaian ini masih terus dibutuhkan oleh warga, tentunya juga obat-obatan. Dan sekali lagi kami informasikan kepada Anda, Rati dan pemirsa, bahwa hingga saat ini kami terus melihat hilir mudik ambulans, bunyi sirine terus terdengar. Jadi nampaknya pasien-pasien korban gempa bumi Cianjur masih terus datang, karena memang RSUD Sayang Cianjur ini merupakan rumah sakit rujukan pertama atau pertolongan pertama, walaupun memang hanya bisa merawat korban-korban atau pasien dengan kondisi cedera ringan hingga sedang. Namun begitu banyak pasien yang hingga saat ini masih dirawat, dan kondisinya pun juga tidak semuanya dapat ditangani dengan baik. Ini artinya tentu pihak rumah sakit juga masih membutuhkan bantuan seperti tandu ataupun tempat tidur darurat, karena masih banyak pasien tadi yang kami lihat kondisinya, walaupun mungkin mereka dalam kondisi patah tulang, kemudian ada cedera, tapi harus berbaring ataupun sekedar duduk hanya beralaskan tikar saja. Sementara itu, Ratih, kami kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Agia Ebony melaporkan langsung dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Dan informasi mengenai gempa Cianjur masih akan kita berikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Breaking News TV One.